Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, ya. Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dipimpin oleh Jidan. Silakan untuk dipimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jidan yang memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib kita. Hari ini semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Yus akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua. Saya panggil satu-satu ya. Ketika Pak Yus memanggil nama kalian, kalian bilang siap belajar, gitu ya. Firda Adi Rizky Oktavianti, Neha Zulfa Naikesha Titania, Kalilah Hian Kurota Ain, Jidan Ramawianda, Hadir siap belajar. Leni Sela Mailana, Lailatul Fiona, Aprilia Anantasya, Rizkia Anggita Safitri, Eka Nur Maulidah Pratiwi,
Anifal Mufti, Hadir siap belajar. Novi Indah Wulan Fitriani, Hadir siap belajar. Wahyu Lestari, Hadir siap belajar. Putri Almira Punggadewi, Hadir siap belajar. Cindy Rahmasari, Hadir siap belajar. Mita Safitri, Hadir siap belajar. Vilki Angelina Syurafa, Hadir siap belajar. Puput Rahayu Kartikasari, Hadir siap belajar. Aura Agustina Salsabila Sari, Hadir siap belajar. Ika Putri Kalimatus Sa'diyah, Hadir siap belajar. Nasya Putri Sidik. Hadir siapa? Oke, baik, terima kasih. Hadir semua ya. Alhamdulillah yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekarang Pak Yus akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah KD yang akan kita pelajari, yaitu membuat tulisan tentang gagasan pemecahan masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan, kemudian membuat poster ajakan untuk mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik yang pertama mampu menganalisis pencemaran lingkungan air dan dampaknya bagi ekosistem. Yang kedua, peserta didik terampil dalam membuat poster ajakan untuk mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Yang ketiga, peserta didik tanggung jawab dalam menganalisis pencemaran lingkungan air dan dampaknya bagi ekosistem. Ini tujuan yang akan kita lakukan. Jadi pembelajaran hari ini nanti kita akan membuat poster ajakan, ya, proyek yaitu tentang poster ajakan tentang pencemaran lingkungan. Nah, untuk penilaian yang akan dilakukan oleh Pak Yus seperti biasa, yaitu penilaian pengetahuan. Nanti di akhir akan diberikan Pak Yus soal, ya. Kemudian yang kedua adalah sikap tanggung jawab. Nanti saya lihat dalam kegiatan berdiskusi di dalam kelompok kalian itu tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan atau tidak, gitu ya. Nanti sambil berjalan nanti Pak Yus akan menilai. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu keterampilan. Nanti dalam membuat poster nanti akan kita nilai, kalian juga menilai, Pak Yus juga menilai, nanti dinilai gambar kalian, desain kalian, kemudian isi yang kalian yang kalian tulis di dalam poster, kemudian tujuannya sudah penyampaiannya sudah sesuai apa belum, nanti akan dinilai oleh Pak Yus, gitu ya. Itu penilaiannya. Nah, sebelum ke pembelajaran ini Pak Yus memberikan motivasi, karena di akhir pembelajaran nanti saya kasih angket motivasi. Nanti lewat Google Form, jadi diisi setelah pulang, ya. Ini saya putarkan motivasi sedikit dari Bapak B.J. Habibie. Tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, kok itu bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, apa dulu dia akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80. Kalau ditanya hari umur 90 pulau 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak berkaya. Saya menjawab kita. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang dia bilang. Itu motivasi. Yang penting motivasi ini. Semangat saya itu berasal atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Untuk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya
Dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya kalau saya makmur, karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi tidak memiliki disiplin. Oke, yang penting Anda sehat, mau berkorban itu masa depan yang mencerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu mempersiapkan antara ilmu atau budaya dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah di alam, masalah kemalan dan rasa orang sekitar ikut menikmati itu susah yang mengenal ayat Allah. Jadilah mata ayat yang jauh, yang memberi kehidupan kepada sekitar. Apa pesan yang terdapat di dalam video yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie tadi? Ada yang menangkap? Bekerja keras dan disiplin, ya kan? Kalau kita sebagai peserta didik atau siswa, maka kita harus belajar yang rajin, disiplin. Kalau berangkat sekolah ya harus tepat waktu. Ya terlambat sedikit, jangan terus setiap hari terlambat. Ya, yang penting jangan sampai kita menyepelekan waktu. Kemudian pesan yang terakhir inilah, jadilah mata air yang jernih yang bisa memberikan kehidupan sekitarmu. Nah, ini mata air. Ini berkaitan dengan pencemaran air ya. Kita langsung ke materi. Nah. Hari ini Pak Yus akan membahas mengenai pencemaran lingkungan ya, yaitu ada air, udara, tanah, dan suara. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Nah, ini sedikit gambaran ya, penyebab akibat pencemaran air. Nanti saya bagikan ke kalian beserta LKPD dan bahan ajarnya. Bagaimana cara mengatasinya. Kemudian hari ini nih ada gambar yang ada di depan kalian. Kalau kalian lihat ya, antara gambar yang di atas dan gambar yang di bawah sama atau berbeda? Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sana. Kalian amati, nah, apakah air sungai di sekitar kalian itu sama dengan yang ada di gambar atas atau yang di gambar bawah? Air sungai yang di sekitar kalian bawah, berarti banyak yang bersih ya daripada yang gambar atas. Nah, kalau kalian lihat gambar atas itu banyak apa itu? Sampah. Maka ketika air itu atau aliran sungai banyak tumpukan sampah, maka dapat menyebabkan apa? Iya, salah satunya bisa menyebabkan banjir. Selain itu, ya selain pencemaran lingkungan, apa? Air menjadi keruh atau apalagi? Ya, menimbulkan bau yang tidak sedap. Berarti di lingkungan kita banyak yang gambar yang ada di bawah. Kalau misalkan terjadi gambar yang di atas, apa yang akan kalian lakukan? Membersihkan. Terus apa lagi? Membuang sampah? Oke, baik. Berarti menangkap ya untuk
masalah ini ya. Nah, sekarang Pak Yus punya video tentang pencemaran lingkungan. Kalian perhatikan, nanti setelah mengamati video ini kalian rumuskan masalah. Seperti biasa, kalian buat 2 pertanyaan ya, atau 1 tentang video yang kalian amati. Nanti kalian cari solusinya ya. Solusinya nanti kalian tulis di dalam LKPD. LKPD-nya nanti dibagikan Pak Yus. Kita amati terlebih dahulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Lanjut. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Dan pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah, melalui jadi misalnya dari atmosfer yang ada yang namanya hujan asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah industri dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih tidak dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut kita akan bahas. Dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam merah, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Biasanya pasti dari kegiatan rumahan seperti rumah tangga,
pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun berbahaya. Nah, yang ketiga nih, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu tidak mengubah limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Ya, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu di sektor kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Nah, itu ya pengantar dari Pak Yus. Jadi kalian rumuskan masalah dari apa yang ada di depan tadi ke dalam LKPD. Nanti setiap kelompok nanti mendapatkan 2 LKPD dan bahan ajar saya bagikan tiap kelompok. Ini sudah terbentuk kelompok kan? Nah, tinggal Pak Yus kelompok 1 mana? Sana kelompok 1, yang kelompok 2 sini, kelompok 3 punyanya Ika, kelompok 4 Mira, kelompok 5 Sally. Ya, oke ya. Ini saya bagikan. Nah, apa yang kita lakukan nanti tadi setelah kalian merumuskan masalah, nanti solusinya kalian tulis di LKPD yang pertama ya. Jadi kalian mencari pertanyaan tentang masalah yang tersaji di depan. Kemudian setelah itu, nah, yang kedua, kita merencanakan proyek, mendesain. Jadi hari ini kita membuat poster ajakan mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Nah, poster ajakan itu berarti yang mengajak, sifatnya persuasif, ada ajakan. Ya, ayo, atau seperti apa, ada kata-kata seperti itu. Ya. Kemudian ketika kalian nanti membuat poster, ya, di sini kalian desain sebaik mungkin. Kalian boleh melihat HP, jadi diperbolehkan kalian melihat referensi-referensi yang berasal dari internet, gitu ya. Kemudian kalian tuliskan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Sudah bawa alat dan bahan dari rumah? Sudah ya. Nah, alat-alat yang kalian bawa itu nanti ditulis. Kemudian, tulislah langkah-langkah kalian membuat poster. Yang namanya poster itu berisi apa? Tulisan dan ada gambar. Kalau tulisan semua berarti itu bukan poster, bisa buku. Kalau gambar semua berarti lukisan. Jadi kalian buat kalimat yang sifatnya persuasif, mengajak, yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian apa yang kalian tadi lakukan semuanya ditulis di dalam LKPD yang kedua di situ. LKPD kedua. Di situ ya, nanti kalian tulis semua ya. Kemudian langkah selanjutnya, kita membuat jadwal proyek. Nah, dari tahap merancang, kemudian melaksanakan tugas hingga nanti melaporkan hasil pembuatan poster. Kita sepakati, kita membuat merancang sampai nanti melaporkan hasil poster kalian berapa menit? 40 menit cukup?
Cukup? Cukup ya. Nanti berarti waktunya kalian tulis 40 menit. Merancangnya berapa menit silakan kamu tulis sendiri ya. Tinggal nanti ada yang 10 menit, ada yang 15 menit silakan. Tapi total dari awal hingga akhir kita sepakati 40 menit. Nanti di akhir kita akan melakukan presentasi dari apa yang kalian buat. Gitu ya. Kemudian ini nanti ditulis di LKPD yang ke-3. Nah, ini nanti setelah itu Pak Yus akan melaksanakan monitoring terhadap hasil karyamu. Apakah berjalan lancar, apakah sesuai dengan tema, atau mungkin kalian ada kendala. Kalau misalkan ada kendala, nanti kalian tulis di LKPD yang ke-4. Ya, kamu ceritakan kegiatan-kegiatanmu. Ya, nih. Kemudian berikutnya nanti menyusun laporan dan presentasi. Jadi yang kalian buat ya, poster yang kalian buat dipresentasikan. Nanti akan ada kunjung karya. Nanti yang hasil posternya yang baik nanti saya suruh presentasi di depan satu saja. Ya, nanti tetap kalian kunjung ke kelompok lain seperti yang waktu kita dulu lakukan, gitu ya. Kita ceritakan poster yang kalian buat, entah itu isinya menceritakan tentang apa. Kemudian kelompok lain nanti menanggapi, memberi nilai. Ya, nanti kalian bisa tulis di LKPD yang ke-5. Nanti ditanggapi, ya. Apakah sudah sesuai? Kalau sudah bagus, isinya sudah menarik, sudah sesuai, desainnya sudah sesuai, kemudian gambarnya, warna-warnanya sudah pas, boleh ya dikasih nilai 1 sampai 4 itu sudah ada di situ ya. Kemudian yang terakhir ya, melakukan evaluasi. Jadi nanti hasil karya yang terbaik maju ke depan untuk bercerita. Nanti ditanggapi oleh yang lain. Gitu ya. Dari ini, dari langkah yang pertama sampai yang terakhir, ada yang tanyakan? Di situ sudah komplit, kalian baca literasi ya. Semuanya ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak, buku gambarnya sudah bawa semua kan? Sudah ya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak membawa. Membawa semua kan? Oke. Baik, sekarang boleh bekerja sesuai dengan kelompoknya. Saya harapkan semuanya ikut berpartisipasi ya. Ada yang mengerjakan, ada yang membantu menggambar, ada yang membantu mewarnai, urun rembuk idenya ya. Silakan, boleh dimulai dari sekarang, waktunya 40 menit gitu ya. Satu saja. Ini kasihkan teman sambil nanti melihat, membantu. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama anggotanya.
Iya, langsung jawaban. Cari solusinya dari HP ya. Iya, tuliskan sumbernya. Iya, solusinya, jawabannya. Kamu cari dari sumbernya, sertakan sumbernya, linknya. Kamu mencari jawaban, sertakan linknya, sumber dari internet. Atau kalau ada dari bahan ajar, kamu tulis dari bahan ajar. Jawabannya cari, boleh dari bahan ajar atau dari kalian berselancar di Google.
Nah, kalau bisa malah tulisannya itu lebih besar, jadi kelihatan. Ditaruh di atas ini enggak apa-apa. Bensin, pulpen, spidol, warna. Udah pensil warna, spidol udah sama atas. Ya, sama. Kenapa? Kenapa? Minta spidol. Spidol apa? Spidol papan tulis. Ika, spidol papan tulis kamu bawa? Pelajaran apa tuh? Matematika. Ya. Makasih ya, Pak. Iya. Lu aku masih pensilnya. Ya jangan dinasih. Lagi banting. Ada. Pensil.
warna itu apa? Boleh. Ini apa? Krayon? Enggak. Itu kayak pensil warna. Kayak pensil warna tapi tidak pensil warna. Itu apa? Apa? Ya. Nah, makanya tuh ayo jangan apa jangan dulu. Kata-katanya seperti apa? Ayo jangan membuang limbah pabrik ke sungai agar sungai tetap Pakai ayo. Nggak usah ayo. Jangan aja. Janganlah. Janganlah membuang sampah. Oh, jangan membuang limbah sampah ke sungai. Ayo jaga lingkungan air bisa. Ayo jaga lingkungan air agar tetap bersih. Mereka pakai limbah. Jadi Janganlah itu sudah ajakan. Karena itu sudah ajakan. Kan persuasif, dia mengajak. berarti jangan pakai jangan itu gitu. Gimana? Cari solusi terus Ah. disertakan dengan Tadi kamu cari rumusan masalah, pertanyaan tentang masalah yang disajikan oleh Pak Yus tadi, ya kan? Kamu cari pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi, terus kamu cari ya. Keaktifan kalian saya nilai ya.
macam-macam. Sampah rumah tangga kan bisa dari ya dapur, sayur, sampah plastik, itu kan. Gimana? Sebentar lagi. Jangan lupa diperhatikan waktunya tadi. Gimana? Kecepatan diperlambat bisa. Itu semua enggak begitu ya, nanti ambil video lagi. Kalau bisa diperlambat ya enggak apa-apa, kepencet. Bagus. Gimana? Izin ke toilet? Apanya? Oh gitu. Tethering sini passwordnya apa ya? Cek pinjam HP temenmu. Ada kuota? Lanjut dulu ini.
Video itu pinjol lagi Apik. nggak kasih Pertama, ini pertama. Mm-mm. Itu. Dalam memperlambat kayak piye? Pendapat nang di anu mau. Saya capcut. Tapi macam salinan sih. tangan dino Iya, enggak apa-apa. Nanti dikirimkan Pais. Ini enggak ada yang edit itu ya apa? Melalui kamera. Kan itu kan kepencet yang forward kecepatan video itu kan. Betul. Enggak ada. Oh. Kamera belakang gimana, guys? Oke. Bangunlah, lah sakit. Enggak.
Sudah ya. 1 menit. Sudah ya, waktunya sudah 40 menit. Nah, sekarang waktunya kunjung karya. Jadi kalian ceritakan apa yang telah kalian buat tentang poster kalian ke kelompok lain. Nanti yang posternya yang paling bagus nanti akan dipresentasikan di depan. Jadi Pak Yus sambil melihat. Nanti yang kelompok yang didatangi nanti memberikan nilai. Ya, di situ sudah ada penilaiannya di LKPD yang kelima. Kalian tanggapi. Gitu ya. Sudah semua? Ya, selesai atau tidak selesai? Selesai ya. Tepatan waktu juga menjadi prioritas Pak Yus ya. Yang mau kunjung, siapa yang mau? Kunjung aja. Kelompok 1 mau kunjung kemana? Silakan ceritakan ke kelompok lain. Yang kelompok yang didatangi nanti akan menilai. Tanggapannya nanti dituliskan di LKPD. Kelompok 1 mau kemana? Ke kelompok 2. Terus ini kelompok 3 kemana? Keempat atau kelima? Saya sudah melihat tadi dari pengamatannya Pak Yus. Nanti yang saya suruh maju sudah ada, ya. Nah, ada beberapa yang belum selesai sesuai jadwal.
Silakan kalau mau berkunjung. Kelompok 1 yang mau bercerita siapa? Di bawah 2 orang saja. Ceritakan gambarmu itu tentang apa, nanti biar ditanggapi kelompok yang kalian datangi. Ya. Isinya, pesannya, gambarnya nanti dilihat apakah sudah menarik atau tidak ya. Itu penilaiannya ada di LKPD yang kelima. Dengan bahasa kalian, ceritakan dengan bahasa kalian sendiri ya. Ayo, Wi. Siapa? Bingung. Bingungnya gimana? Kamu ceritakan, kamu membuat poster kan tentang ajakan. Nah, di situ kamu membuat apa? Kamu ceritakan sendiri dengan bahasamu. Ya. Di dalam postermu itu ada apa? Terus ajakannya tentang apa? Kan gitu kan kamu ceritakan. Ya. Save water, selamatkan air. Ya, tidak apa-apa. Yo, tidak apa-apa. Dengan bahasa kalian sendiri tidak masalah ya. Nanti teman kelompok lain menilai isi teksnya bagaimana, kemudian desainnya, gambarnya sudah sesuai apa belum. Ya, tujuannya sudah tercapai apa belum? Silakan. Yo, yang lain sama ke kelompok yang lain, yang kelompok 3 mau ke kelompok berapa? 4, silakan ke kelompok 4. 2 orang ke sana. Ayo. Apakah posternya itu sudah persuasif, sudah mengajak atau enggak? Itu kan nanti dinilai dari kelompok yang lain. Ayo, kelompok 1 siapa yang mau mewakilinya? Ini tuh ceritanya tuh lagi sore udah dia. Monggo silakan digambar. Ya tidak apa-apa, dengan bahasamu sendiri kamu membuat poster ajakan itu yang bagaimana, isinya tentang apa, kan gitu, gambarnya bagaimana. Nanti kan kelompok yang lain kan nanti kan menilai ini isi teksnya sesuai enggak dengan temanya, kan gitu. Misalkan tadi kan temanya ajakan mengatasi mengurangi pencemaran air, nanti malah kamu pencemaran udara, kan enggak ada hubungannya ya kan. Ya silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster ajakan yaitu pencemaran air yang terdapat. Kami menggambar apa? Kami menggambar yang membuang limbah ke sungai dan menyebabkan pencemaran air.
Pencegahan tidak pencemaran air adalah membuang sampah pada tempatnya dan Yang lain silakan coba Ika ke kelompok keempat ke sana, tidak apa-apa. air juga tercemar oleh limbah dan tidak ada pengolahan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gambarnya ya, nanti isinya sudah sesuai apa enggak gitu ya. Ya boleh duduk. Nilai 4. Contoh Oh, ini kelompok 1 4 gitu. Kalau sudah bagus ini tabel skornya. Kalau sudah sesuai ini 4, kalau kurang 2 silakan langsung ngomong. Gak apa-apa. Iya, perkenalkan dulu. Iya, ditunjukkan ke teman kalian. Biar nanti dinilai. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ika Putri dan Aura Agustina. Sama yang lain sebutkan. Dan Putra Hayu sama Sasa. Nasya. Di sini kita akan memberikan hasil Poster karya poster kita. Di sini ada sampah, air, rumput, tanah, Terus dan larangan tidak ajakannya apa? sampah. Ajakannya dilarang membuang sampah di sungai. Gitu. Oke. Ya gitu aja. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dinilai nih kalau tadi kesesuaiannya bagaimana, ini isinya, desainnya, gambarnya, tujuannya apakah tadi sudah sesuai. Nah ini kelompok tadi kelompok berapa, ini kalau ini ada skornya ya. Dah yang terakhir dari hasil yang kalian kerjakan itu, kalau Pak Is melihat yang paling bagus itu punyanya Rizkia ya. Nanti gambarnya kalian foto, yang lain nanti dikirimkan ke Pak Yus ya, sambil nanti dikumpulkan nanti. Saya minta kelompoknya Rizkia mewakili kelompok lain untuk presentasi ke depan. 2 orang saja, tidak apa-apa. Ceritakan hasil karya poster kalian. 2 orang. Berempat tidak apa-apa, berempat. Ayo, sini. Berempat enggak apa? Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 beranggotakan Aprilia Natasha, Rizky Anggita Safitri, Leni Sheila Meliana, dan Lailatul Fiona akan mempresentasikan poster tentang pencemaran air. Pada gambar yang kelompok kami buat yaitu gambar sungai yang di dalamnya terdapat banyak sampah botol. Maka dari itu kita membuat tulisan ajakan ayo jaga lingkungan dan stop pencemaran.
stop pencemaran air. Dari kelompok kami, bila ada salah kata atau ucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk mamanya Rizky. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan tentang kegiatan hari ini? Siapa? Yidan ya. Silakan Yidan. Pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius. Untuk itu, kita perlu mengatasi pencemaran air, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah pabrik ke sungai dan lain sebagainya. Iya, masalah pencemaran air itu emang sangat krusial ya, kita harus menangani ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menjaga lingkungan sungai yang ada di sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya kan, kemudian tidak membuang ya, limbah pabrik yang mau dibuang itu harus diolah terlebih dahulu. Kalau saya lihat dari poster yang kalian bikin itu sudah sesuai isi dari ajakannya. Cuma tadi ada yang belum selesai mewarnainya. Itu intinya itu menjadi penilaian dari Pak Yus. Gitu ya. Sekarang mari kita refleksi pembelajaran hari ini. Nah, refleksi hari ini, materi apa yang kita dapatkan hari ini? Pencemaran air. Tentang apa tadi? Limbah pabrik. Itu macam-macam pencemaran air ya yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kemudian apakah materi ini ada kesulitan? Tidak. Berarti kalau misalkan ada, berarti kalian meminta bantuan kepada siapa? Ya, teman atau guru, atau mungkin kalian bisa berselancar di internet, silakan ya. Nah, sekarang yang terakhir sebelum Pak Yus menutup pembelajaran hari ini, Pak Yus memberikan soal, kalian kerjakan secara individu 5 soal itu. Ya, saya kirimkan, saya kasih waktu 3 menit, 5 soal saja ya, saya kira cukup ya. Ini ya, kelihatan semua ya. 2 menit saja ya. 5 soal silakan dikerjakan. Nanti hasilnya dikumpulkan beserta LKPD dan posternya. Gitu ya. Ya, di kertas.
Oh, tak kirim ke WA ya. Yang menyampaikan Kelihatan? kelihatan Pak, jelas Ya. itu kok. Tidak usah. Udah ya, sudah 2 menit. Silakan hasil pekerjaan kalian itu dikumpulkan dengan LKPD dan posternya. Silakan dikumpulkan perwakilan dari tiap kelompok. Tadi sudah difoto ya hasil posternya ya? Sudah. Dikumpulkan tiap kelompok. Belum jadi? Yes, nanti. Yang sudah jadi silakan dikumpulkan. Oh, jadi tidak jadi, di bawah sini saja, tidak apa-apa. Soal ya. Baik, untuk hari ini pembelajarannya sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita masih mempelajari tentang pencemaran lingkungan, yaitu nanti pencemaran udara. Jadi nanti kalian cari referensi ya, baca-baca literasi, entah itu dari bahan ajar atau dari buku paket atau internet, silahkan ya. Nanti pertemuan selanjutnya Pak Yus akan membahas itu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat di jalan. Silakan dipimpin Jidan untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam.